Ini bedanya. Jadi kalau di Rusia itu walaupun orang bertentangan dengan Rusia ataupun bertentangan pemikiran dengan Presiden Putin, kalau dia akademisi atau tokoh, dia itu diundang untuk menyampaikan apa pikiran dia, gagasan dia, kekhawatiran dia. Nah, beda banget kalau di kita tuh kayaknya oh ini ngomong tutup tutup bahaya nih jangan sampai dia ngomong terus gitu. Dua peristiwa terkini menurut aku itu adalah Surya Paloh dan Nasdem yang pertama telah mengakui kemenangan, ya kan, dan kedua meninggalkan gugatan atau meninggalkan calon presiden dan calon wapres yaitu yang sedang terus menggugat ke MK. Nah, kalau bergabung Nasdem itu masih menanti, kalau menurut aku ya, Nasdem itu pasti masih menanti imbal balik jatah kursi menteri. Apakah gitu kan? Jokowi dan keluarganya, ya kan yang udah kita warning dari awal, ini tuh kan ujung, kalau saya kan kalau balik-balik tanya, ini apa sih ujung masalahnya? Cuman MK kok. Cuman Gibran coba dari pertama Pak Prabowo nggak manggil nggak bawa Gibran nggak rame begini kok. Aku udah capek ngomongnya juga dari mulai kapan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini asik-asik aja. Jadi kalau mau ngambil makanan boleh. Pulang jangan. Bu Koni, terima kasih banyak waktunya jauh-jauh di Rusia. Ini di daftarnya kedai kopi ada 12 wartawan yang sudah hadir. 3 masih menuju ke sini. Bahkan ada beberapa dari teman-teman Kenduri Cinta. Wah, hadir juga. Keren banget. Jadi semuanya Halo. mau dengerin Pak Koni nih. Jadi kita nggak lama-lama, Bu Koni, 30 menit paling lama itu juga sudah sama tanya jawab. Saya akan langsung saja buka dengan pertanyaan. Ini kita langsung aja ya, nggak usah kenal-kenalan kan? Oh, udah kenal. Bu Koni, Woi. ini ada acara apa di Rusia nggak pulang-pulang? Jadi ini kan ada gosip-gosip desas-desus yang lucu-lucu nih, katanya Dokter Koni di Gitu silakan. ya. Aku malah nggak dengar ada gosip seperti itu. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih Pak Hansat. Aku seneng banget diundang karena aku tuh yang kemarin berteriak-teriak bahwa itu idenya Hansat keren banget ya gitu kan. Oke, ada apa aku di Rusia? Pertama aku udah lama sih apply ingin ngajar di Saint Petersburg Uni dan juga di Moskow lah, beberapa university like HSE, kemudian MGMO. Nah kebetulan aja memang sama kaitannya dengan waktu kemarin saya di Sorbonne, saya di Le Havre, kemudian di Nottingham Uni itu kan udah di apply dari last year ya. Nah ini pun kok tibanya juga pada saat yang hampir bersamaan gitu lagi rame-ramenya perpolitikan gitu. Jadi tolonglah nggak usah dengerin gosip capek, yang pasti-pasti aja. Bu Koni, itu kan ada link ya di link pemberitaan dari CNBC, kemudian dari media-media. Ada apa sih kok dunia internasional itu menyoroti pemilunya Indonesia tuh memang penting banget apa Indonesia buat mereka? Indonesia yang penting atau demokrasinya yang penting sebetulnya? Ada apa sebetulnya? Oke, kalau bertanya soal PBB sih kita lihatnya dari ini ya. Saya judulnya dunia luar lah gitu ya, dunia luar Indonesia. Pertama di 2 Maret kalau nggak salah si siapa Bakren Diaye ya, anggotanya CCPR itu udah ngomong bahwa dia melihat ada dugaan intervensi pemilihan presiden di 2024. Kemudian dia bagaimana dia juga menggarisbawahi tentang menit-menit terakhir perubahan kriteria kelayakan calon wapres gitu kan untuk yang menguntungkan putra presiden. Kemudian bagaimana waktu itu ya disampaikan tentang pelecehan, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh yang dianggap oposisi. Itu tanggal 2 Maret. Tapi kalau kita lihat hari ini saja, misalnya kalau nggak salah saya tadi baca CNBC ya, itu ada apa ya 7 negara sebenarnya yang masuk ke dalam perhatian PBB bukan cuma Indonesia. Jadi kalau dari Indonesia, orang Indonesia ngomong gini, apa isi PBB ngurusin kita gitu kan? Be careful karena dari 7 negara itu, ini biar nggak salah sebut ya, dari 7 negara itu tuh hampir sama kasusnya sama kita atau kita punya beberapa kasus yang sama. Contoh, saya catat ya di sini. Misalnya Somalia. Somalia itu dianggap, Chili dulu lah. Chili itu dianggap melakukan pelanggaran HAM karena menggunakan tentara dan polisi yang kemudian melahirkan ledakan sosial karena terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Nah, penggunaan kekuatan itu bisa fisik, bisa non fisik, bisa by berita, bisa by kekuatan legal atau apapun gitu. Guyana itu tentang hak tanah adat. Indonesia tentang Jokowi dan tadi ya kaitannya nggak beda sama 2 Maret tentang bagaimana
pengaruh negatif pemilu 2004, keputusan MK tadi yang menurunkan kandidat usia minimum yang secara mendadak, kemudian terganggu dengan pelecehan atau kesewenang-wenangan. Kalau di PBB yang di 7 negara ini disebutnya perlakuan sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi. Jadi tadinya si Bakre Ndiaye sekarang sudah masuk ke komite PBB. Dan bagaimana sebenarnya menjamin pemilu itu harusnya bebas dan transparan, itu yang dinyatakan oleh PBB, karena dia ingin tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan oleh pejabat tinggi dan mempengaruhi rakyat, kira-kira gitulah. Dan bagaimana kurangnya informasi mengenai aparat penegak hukum, yang juga bagaimana juga orang-orang kasus Papua itu menjadi masalah. Saya sebutkan ini karena kok aneh Indonesia ada di sana, dan itu ada Inggris sebenarnya. Kalau kita mau GR dikit, Inggris juga masuk gitu kan. Inggris jangan salah, Inggris itu terkait Irlandia. Jadi waktu kasus IRA itu akhirnya dibahas lagi sekarang. Namibia itu terkait juga masyarakat adat. Serbia tentang rasialisme. Jadi kita itu masuk dalam sorotan beberapa negara itu. Tapi sekali lagi kalau Inggris dan Irlandia itu tentang berita tentang veteran, tentang bagaimana juga kasus mereka perang lama gitu lah. Jadi intinya memang kalau ada yang bicara ngapain sih PBB ngurusin, ya PBB memang harus mau nggak mau selama kita masih menjadi member ya, dan penting bagi PBB karena ini kan agenda global, dia bagaimana perlindungan HAM, bagaimana demokratisasi harus berjalan, bagaimana lingkungan hidup, dan dasar menjadi UN member itu kita harus tunduk. Kita boleh ngomong ngapain PBB ngurusin kita, ya keluar dari PBB kalau memang nggak mau diawasin oleh PBB, gitu aja kalau aku simpelnya. Karena kok tiba-tiba malah ada kemarahan, ngapain PBB ngurusin kita gitu. Ya ngurusin orang kita masih bagian dari PBB. Jawabannya sederhana aja. Karena gini, piagam PBB itu kan dibangun dengan nilai-nilai Pancasila, Pak Henry. Mungkin orang lupa ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga sebangun kita dengan PBB, sehingga kalau itu tidak dilaksanakan ya kita juga at the same time tidak menjalankan Pancasila. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita harus peduli nggak? Atau pemerintah tuh mestinya harus peduli nggak dengan perhatian PBB tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Atau ya seperti komentar ke guru besar gitu, bahwa itu adalah hak demokrasinya PBB. Kira-kira gimana Bu Koni? Kalau ke aku jawabnya gini aja, kita evaluasi aja lah. Apa sih yang mencakup demokrasi di mata PBB gitu atau di mata dunia internasional? Pertama, jaminan HAM. Apakah semakin aman atau semakin lemah? Oke. Kedua, apakah ada oposisi yang terancam dengan kriminalisasi, dengan penggunaan pasal karet, dengan pemaksaan hukum, ataupun dibuat-buat lah gitu, dikarang-karang gitu, atau dipaksakan ya, kadang-kadang lah, kadang-kadang nggak mungkin lah polisi ngarang-ngarang, tapi agak dipaksakan. Kemudian demokratisasi semakin menguat atau melemah, bagaimana misalnya kita dalam pelanggaran MK terkait pemilu. Ini kan satu hal yang gini loh, jangan dianggap pilpres itu cuma jadiin orang, enggak gitu loh. Karena orang lihat itu dari gimana bisa jadi orang itu menjadi gitu, itu jadi masalah. Kemudian kita juga mesti lihat yang akan disorot lagi sama PBB terkait demokrasi. Orang bedanya nggak ada hubungannya, tapi sebenarnya ini hubungannya sama operational military ada dan war, yaitu lingkungan hidup. Bagaimana hutan semakin rusak. Nah, sekarang kayak saya di sini nih ya, saya lebih banyak dapat akses, ternyata hutan rusak kita tuh semakin disorot gitu. Atau bagaimana pemindahan IKN pun akhirnya menjadi sorotan, walaupun mungkin belum diangkat oleh PBB, tapi sudah menjadi sorotan. Jika jawaban dari semua itu kita tidak melakukan tindakan koreksional, ya kan, maka pasti ada tindakan yang dilakukan koreksionalnya malah dari luar, which is dari PBB atau dari dunia internasional. Jadi jawab aja kita sekarang, apakah kita semakin lemah atau aman dalam HAM. Jangan salah ya, kalau dibaca tentang tadi PBB yang merilis pengumuman yang dengan 7 negara itu, disinggung soal kasus Papua. Ada Papua, dan juga kemudian tentang pelanggaran HAM terkini. Ada mayor siapa aku lupa namanya disebut, itu bagaimana. Jadi udah sampai ke detail itu, Pak Henry. Apa konsekuensi paling buruk buat Indonesia dan pemerintah Indonesia bila perhatian ya quote and quote PBB itu tidak digubris? Pasti kan ada peringatan. Habis peringatan naik ke level penyelidikan. Habis penyelidikan ada teguran keras. Kalau masih bandel juga ada hukuman. Nah, dan patut dicatat ya, Kemlu ini nggak bisa bersifat sebagai pemadam kebakaran. Di dalam hal seperti begini, dia nggak bisa lagi menjadi pemadam kebakaran. Kalau kita expect dia menjadi pemadam kebakaran. Karena kita lihat pelajaran dari Timur Timur ya, itu paling keren. Sanksi internasional diberikan itu tidak bisa ditangkis oleh diplomatik.
Betul nggak? Kita mundur aja ke era Timur Timur. Nah, kemudian yang terjadi juga adalah akan termuncul distrust sosial. Ini kalau hukuman tidak tertulisnya ya, akan terjadi distrust sosial, kemudian akan diikuti distrust pasar, kemudian modal tidak mau masuk atau modal yang sudah ada dia keluar, ya kan? Rupiah melemah, krisis moneter, ya pemerintah ambruk. Itu kan dikhawatirkan, apalagi Indonesia ini kan katanya negara fulcrum nih, Indo-Pasifik atau Asia Pasifik. Jadi pasti kita tuh akan lebih diperhatikan karena jangan sampai terjadi domino efek karena kita baru jatuh gitu. Nah, sementara itu kalau kita lihat resilience kita tuh masih lemah ya. Kita sangat rentan sanksi sebenarnya. Negara kita tuh masih sangat rentan sanksi. Sehingga apa ya? Cara termudah atau cara termurah menurut aku dengan segala macam tantangan ke depan, bagaimana ini dan itu yang kita proyeksikan. Aku kan di Valdai Club ya, Pak Henry. Aku di Valdai Club Rusia. Kita udah hitung 2000, tahun 2050 apa aja yang akan terjadi diurut gitu. Nah, kalau mau murah meriah, udahlah kita jalankan aja demokratisasi yang benar dan penghormatan HAM yang benar. Itu udah paling murahnya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita balik ke Indonesia. Ini kan proses MK jalan terus, tapi di satu sisi hak angket juga hampir anyep nih. Apa harapan seorang Koni terhadap kelanjutan dari pemilu 2024 ini? Saya berharap sih sebenarnya tetap aja ya, bagaimanapun negara itu diciptakan untuk kedaulatan rakyat. Jadi bagaimana rakyat itu harus berkuasa tetap melalui pemilu yang tadi disebut apa? Kita harus berapa? Luber, jurdil gitu kan? Itu memang mesti terwujud. Jadi kita nggak usah gegap gempita dengan pesta demokrasi yang ruwet gitu ya, tapi tidak aman gitu. Mendingan kita sekarang yang mudah meriah, contoh India tapi aman. Kemudian bagaimana kita harus ada terbentuknya konsensus publik. Jadi bagaimana misalnya kita sepakat tentang Pancasila, tentang gagasan Indonesia itu merdeka untuk apa sih? Reformasi itu dulu terjadi berdarah-darah tuh untuk melahirkan apa sih gitu. Coba revisit itu dan jangan bikin kesalahan yang sama. Ketiga adalah pers bebas, karena gini kekuatan ini apa ya, kekuatan pers itu nggak bisa ditahan oleh rezim seotoriter apapun. Menurut aku tuh pers tidak akan bisa nggak akan bisa dibendung. Dan juga itu dengan asumsi bahwa suara harus dilawan dengan suara dan pikiran, which is akademik atau guru besar atau kampus, itu harus dilawan juga dengan pikiran. Jadi bukan jadi intimidasi si pemikir itu, gitu loh. Kemudian ini menjadi penting tentang opini publik ya, karena bagaimanapun sekali lagi opini publik dan pers bebas itu dia saling berkelindan menurut aku. Jadi kalau dipaksakan misalnya pemikiran itu atau inspirasi masyarakat dilawan dengan persekusi oleh penguasa dengan cara apapun, direct or indirect gitu kan, apakah bentuknya mau aktivasi buzzer, apakah si buzzernya pemerkosa atau bukan pemerkosa gitu kan, menggerakkan seolah ormas bergerak gitu atau tuntutan apa ya tersebar dari Sabang sampai Merauke seolah-olah ada tuntutan ini itu ada kayak mau dibuat onar yang dipaksa-paksa gitu ya, itu adalah bentuk pelanggaran HAM. Jadi bisa dibalik gitu. Dalam hal ini, kalaupun misalnya nanti individu tidak merasa dilindungi oleh negara, dia bisa meminta perlindungan PBB kan. Nah itu apa lebih nggak tambah lagi PR kita di PBB gitu. Makanya disitulah saya mengangkat idenya Pak Hensat kemarin tentang gagasan peradilan rakyat. Itu saya langsung telepon Pak Abraham Samad. Pak Abraham itu ide keren banget loh. Aku bilang harusnya di apa ya diteruskan gitu kan ide Pak Henry itu sehingga terjadi konsensus publik yang lahir dari opini publik kemudian menjadi agenda nasional. Jadi gini, agenda nasional tuh jangan cuma IKN harus jadi gitu, apalagi tuh PIK harus jadi. Loh, bagaimana peradilan rakyat harus jadi juga itu menurut aku tuh menjadi agenda nasional loh. Makanya Pak Henry itu jangan main-main, lu bisa jadi Menko Polhukam besok. Ya itu kalau peradilan rakyat, teman-teman masyarakat sipil sih masih berjalan mempersiapkan itu. Tapi Bu Koni, di Rusia dapat informasi apa tentang Indonesia terakhir ini, tentang pemilu terutama? Oh, kalau aku sih bukan dari Rusianya karena aku ada di Valdai Club kan kita lintas negara ya. Kita ada 147 atau 149 negara sebenarnya terlibat di sini termasuk negara-negara barat dan lain-lain. Ini bedanya. Jadi kalau di Rusia itu walaupun orang bertentangan dengan Rusia ataupun bertentangan pemikiran dengan Presiden Putin, kalau dia akademisi atau tokoh, dia itu diundang untuk menyampaikan apa pikiran dia, gagasan dia, kekhawatiran dia. Nah, beda banget kalau di kita tuh kayaknya oh ini ngomong tutup tutup bahaya nih jangan sampai dia ngomong terus gitu.
Yang aku dengar adalah bukan dari pemerintah Rusianya, tapi dari bagaimana kita berdiskusi sama akademisi di sini di Valdai Club yang kemudian mengkhawatirkan apa di Eropa yang terjadi, kemudian apa di Afrika, kemudian apa di Asia Tenggara atau termasuk di keseluruhan Asia Pasifik. Itu menjadi sangat perhatian kita karena jangan lupa ya di situ ada anggota BRICS, ada anggota apa namanya FPDA kan, ada anggota juga The Quad udah pasti, ada anggota AUKUS juga gitu. Jadi kita betul-betul lintas akademisi itu dibuat menjadi lintas negara, lintas batas gitu. Jadi nggak boleh pemikiran kita dibatasi. Yang penting niat kita tuh benar, kita kasih warning, kita kasih guideline gitu untuk ke depan seperti apa. Tapi secara khusus ada perhatian dari negara-negara yang bertemu dengan yang atau yang ditemui oleh Bu Kony di sana tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia atau mereka nggak aware sebetulnya? Wah ada, kayak waktu aku di Prancis aja itu ada. Jangankan dari tokoh ya, dari tokoh sekelasnya Henry Kissinger di Prancis. Dari supir taksi aja di Inggris misalnya itu nanya gitu loh. Kok selamat ya, sampai semua selamat lah kita sudah menyelesaikan pilpres. Tapi hampir semua juga bertanya, kok bisa negara demokrasi sekeren lu gitu kan, sehebat lu bisa ya presiden aktif anaknya juga maju. Jadi ini yang mesti kita sadari betul ya. Jangan sampai nih apa sih kehebohan ini menjadi kita jadi tercoreng secara nasional, secara internasional gitu. Makanya kalau aku mendukung tadi yang saya tanyakan Pak Henry, mau hak angket kah, mau MK kah, yang mesti sadari rakyat Indonesia, kalau sesuatu yang salah dibiarkan salah atau ditutupi terus salah, ini yang akan bayar harga itu negara gitu. Negara kita semua gitu. Jadi ini bukan ini kok yang aku jadi sakit kepala itu begitu kita mau ngomong lurus sedikit gitu kan, seolah-olah nih nyerang gitu. Padahal bukan nyerang, kita lagi ngomong demokrasi Indonesia ini menuju punah. Baca Kompas nggak tulisannya Dekan UGM Wawan Masudi. Dia bilang praktek politik kita ini ya kan dinasti itu semakin menguat dan mengakar sehingga ada secret garden of political party. Jadi udah itu aja yang ceritanya apa ya bermain dengan masif gitu. Rekrutmen politik itu dimainkan dengan masif oleh penguasa. Kemudiannya countervailing agency itu dilemahkan. Apa sih countervailing agency? Yaitu fungsi check and balance dari rakyat dan kepada penguasa. Kan jangan lupa nih, penguasa lu boleh aja berkuasa ada di sana. Yang menjadikan kamu itu kan kita, gitu kan. Makanya check and balance harus terjadi. Kalau enggak, kalau misalnya dipaksakan tidak terjadi pembagian kekuasaan gitu, gitu kan, maka pastinya apa ya itu akan mengerikan karena apa ujung-ujungnya nanti ada eh, antara pemerintah dan oposisi itu akhirnya terjadi penguatan daya tawar dan itu nggak boleh terjadi karena saya ingatkan kan tujuh tadi negara itu hampir di semua dikontrolnya apa diawasinya karena nggak jauh juga dari hampir yang sama ada represi terhadap tokoh-tokoh yang berpikiran lain atau berbeda pandang gitu. Nah, ini diramal sedikit. Kelihatannya Prabowo Gibran ini akan rukun terus atau mulai ada riak-riak. Kalau mulai ada riak-riak, kapan itu kira-kira mulainya? Kalau itu aku udah jauh-jauh hari ngomong, Pak. Ingat nggak waktu aku bilang sama sama apa Ambasador Rosan yang nawarin aku posisi itu? Aku kan ketawa waktu dia nawarin dia gue jadi wamen atau jadi wamen lu. Gue ketawa banget karena gue bilang boro-boro gue lah orang luar, gue anggota partai bukan, anggota anggota di dalam sana pun bukan gitu kan. Mana mungkin sementara aku udah denger langsung dari Mister X yang gak akan pernah gue reveal namanya, dia orang terdekat, orang penting di Gerindra. Orang waktu belum selesai pilpres aja tuh udah udah terjadi benturan-benturan atau apa kubu-kubu gitu. Nah, sekarang kita lihat, nah, aku judulkan itu melihat ke dalam Indonesia ya. Dari sini saya bisa lihat misalnya eskalasi rivalitas Golkar versus Gerindra ya. Coba kita lihat dari tadi saya cerita sebelum sebelum terjadi apapun udah ada tawar-tawaran keras di sana. Apalagi setelah terpilih, maka beberapa hari setelah pencoblosan kalau Pak Henry lihat itu ada beberapa pemicu faktornya. Pertama Golkar mengklaim dia adalah partai yang paling berkontribusi. Ini menurut gue nih, kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi ada pandangan seolah Golkar itu mengklaim dia itu partai yang paling berkontribusi karena dia kan partai senior, partai besar, dalam kemenangan Pilpres Pak Prabowo Gibran. Kemudian karena itulah Golkar kelihatannya terus merongrong atau memaksa untuk punya apa ya jatah menteri paling banyak gitu kan. Bagaimana kemudian kita bisa lihat juga Gerindra mungkin akan terlihat kesulitan dalam merespon tekanan Golkar itu walau nggak terucap terasa gitu kan. Dan yang paling mungkin dikhawatirkan adalah pecahnya koalisi atau kumpulan mereka itu. Nah, kan Jokowi menjadi ketum Golkar itu juga menguat karena Ical misalnya bicara tentang lampu hijau tiga opsi ya, mengubah ADART partai, kemudian menjalani apa ya seolah-olah Jokowi dianggap kader sudah 5 tahun gitu karena kontribusi Jokowi era 97
sampai berapa 2002 ya di Asosiasi Pengusaha Golkar itu mau dianggap sebagai Dok Jokowi itu udah memenuhi ADART gitu. Nah, kemudian posisi suara Golkar yang menjadi kedua di Pilpres di Pileg ini juga membuat Golkar itu agresifnya lebih berlebihan sehingga dia mendorong apa ya rivalitas dengan PDIP yang versus Golkar versus Gerindra. Nah, ini akarnya terkait kepada spektrum revisi Undang-Undang MD3 sama perebutan kursi pimpinan DPR. Nah, itu kan membuat indikasi-indikasi yang aku sebutkan tadi ini sekali lagi kalau aku baca berita dari sini ya. Tapi juga ada tanda baik, misalnya Prabowo memutuskan bubarkan TKN dan langsung melahirkan gerakan solidaritas nasional. Nah, itu intinya bagaimana dia ingin memperhatikan atau memperlihatkan urgensi bahwa keutuhan koalisi, apalagi imbas api dalam sekam, rivalitas Gerindra dan Golkar tadi harusnya selesai. Yang terakhir, ya ingat arus baru masuk. Arus baru itu apa? Dua peristiwa terkini menurut aku itu adalah Surya Paloh dan Nasdem yang pertama telah mengakui kemenangan, ya kan, dan kedua meninggalkan gugatan atau meninggalkan calon presiden dan calon wapres yaitu yang sedang terus menggugat ke MK. Nah, kalau bergabung Nasdem itu masih menanti, kalau menurut aku ya, Nasdem itu pasti masih menanti imbal balik jatah kursi menteri gitu. Bagaimana dia pasti gitu. Nah, sementara kalau itu terjadi maka dia pasti mau jadi kuda hitam untuk mengocok ulang arah konstelasi nasional dari paguyuban partai ini. Kira-kira demikian. Terakhir sebelum penutup, Bu Koni, saya pernah mengusulkan ada pertemuan 4 tokoh untuk bisa mengimbangi rezim saat ini ya, dan Ya, minimal memberikan solusi-solusi. Itu ada pertemuan antara Bu Megawati Soekarno Putri, Habib Rizik Sihab, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Yusuf Kala. Menurut Bu Koni, mungkin nggak pertemuan itu terjadi? Kalaupun tidak terjadi, kira-kira siapa yang paling berat untuk hadir di pertemuan itu? Tidak hadir oke. maksudnya. Itu makanya aku tadi belum singgung ya. Jadi kerennya Pak Hensat itu kemarin di acara Abraham Samad itu dua ya penting. Satu ngomong gagasan peradilan rakyat itu menurut aku sangat penting dan harusnya terus kita dorong dengan tadi kasus PBB itu harusnya jadi warning buat kita. Yang kedua adalah ide Pak Hensat kepada Pak Abraham Samad. Terus terang aja ini minta izin ke Pak Abraham. Pak Abraham langsung telepon aku waktu habis wawancara Pak Henry. Dia ceritakan bahwa Pak Henry punya ide demikian. Waktu itu aku belum nonton podcast ya. Setelah itu baru aku nonton. Tapi langsung aku bilang, oh Pak Abraham ini keren banget menurut aku. Karena kalau Sultan pasti beliau sangat wise ya dari awal kan beliau sudah tahu posisinya itu sangat menjaga itu. Ibu Mega juga pasti nggak keberatan ketemu Sultan, beliau sangat dekat dan juga ketemu Pak JK. Yang aku khawatirkan, aku bilang sama Pak Abraham Samad adalah apakah bisa ya Habib Rizik diundang gitu? Karena kalau aku lebih kayaknya tiga itu gitu. Kalau itu saya bukan tanpa mendahului Ibu Mega ya. Saya kan belum bicara langsung dengan beliau tentang ini. Walaupun saya sudah bicara dengan Sekjen untuk bagaimana mengusulkan ini untuk apa yang disampaikan Pak Henry ini bisa menyelesaikan krisis bangsa kan begitu. Nah tapi sekali lagi kalau dari saya pribadi untuk kayaknya Pak Habib masuk tuh agak berat. Tapi kalau tiga ini tripatriat ini pasti mudah sekali. Insya Allah mudah ya antara Pak JK yang akan pasti concern ke ekonomi kemudian Ibu Mega sebagai tokoh demokrasi dan tokoh persatuan nasional menurut aku dan gerakan ideologi yang sangat jelas dari PDIP selama ini. Dan yang ketiga adalah Sultan yang menjadi pengayom dan juga kita tahulah bagaimana sikapnya yang tahu betul menurut aku waktu, tempat dan cara gitu. Silakan Bu Koni, ada yang mau disampaikan untuk penutup untuk para wartawan misalnya mau di quote apa di soal ini? Kalau aku sih yang mau quote itulah, aku tuh kan di situ kan kita kan kalau Indonesia kan Indonesia emas 2045 gitu kan. Kalau di Rusia sini kita bicara tentang tantangan 2050. Pertama apa? Kita itu akan menghadapi broad economic trend. Jadi negara itu akan bisa dilihat kok sekarang. Kita tuh akan menjadi stagnan atau kita akan kolaps. Makanya menurut aku dengan dolar hari ini naik sudah 15.880 dan itu menurut aku dia harusnya udah lebih tapi di-peg oleh Bank Indonesia ya kan. Maka kita tuh mesti hati-hati. Kedua, tadi saya nggak sengaja lihat ada apa ya acara di Instagram atau di mana orang ngomong gini, saya bingung deh katanya. List bahan bakar kita bayar cash, tapi perusahaan bahan bakar kita bangkrut. Apalagi PLN ya kan? Pokoknya apapun yang kita bayar cash nih, perusahaan itu bangkrut atau dalam kesulitan. Termasuk Garuda kata yang tiketnya mahal banget gitu. Jadi ini mengkhawatirkan karena tadi saya kan bilang bahwa kekhawatiran saya adalah
terjadi apa ya, imbal balik, arus balik demokrasi ketika kemudian resilience kita masih lemah, rentan sanksi, ya kan? Kemudian apa ya, tidak muncul distrust sosial, muncul juga kemudian hal-hal yang bisa membuat keriuhan. Nah, itu kan berapa banyak ini bisa ketahan dengan semakin gerakan peradilan rakyat atau apapun yang kita minta itu. Sekali lagi ini udah bukan bicara pilpres. Harus kita ulang-ulangi terus deh. Ini bicara tentang Indonesia ke depan dan keberlanjutan Indonesia. Nah, kemudian 2050 lagi bagaimana? Ide mau tumbuh apa ya? Mau ditumbuhkannya sebuah masyarakat dunia yang bisa bersama-sama menuju, atau kawasan lah, nggak usah dunia, yang bisa bersama-sama menuju satu tujuan. Kan paling nggak kawasan aman gitu kan. Nah, bagaimana itu bisa menuju ke sana kalau internal affairs kita nggak rukun gitu. Perbedaan politik masalahin, perbedaan politik sedikit persekusi atau bikin pusing lah dia dengan urusan hukum gitu kan. Nah, itu menjadi masalah. Jadi menurut aku itu udah harus selesai itu, bahwa siapa temannya apa tuh selesai, tapi kita selesaikan bersama apa PR kita. Nah, yang patut diingat juga buat Indonesia atau pemimpin Indonesia yang ke depan ini adalah bagaimana beyond economic issue, masalah identitas, masalah nasionalisme, dan masalah agama. Jangan salah, itu tuh bisa firing gitu. Belum lagi pernyataan Kapolri ya, kalau nggak salah kemarin, atau baru saja terkait tentang bagaimana Crocus City di Rusia bisa terjadi, apakah itu menjadi inspirasi buat gerakan teroris di Indonesia? Sangat bisa. Ketika orang merasa nasionalismenya apa ya, nasionalismenya terbakar, kemudian identitas mereka terpinggirkan, kemudian ada isu juga agama, itu menurut aku akan menjadi tantangan besar kita kalau kita enggak terus bisa memerawat keindonesiaan kita, kebersatuan persatuan kita, karena tadi uh, seolah-olah begitu membenarkan masalah berarti lu anti itu dong 02, masih ada kayak gitu padahal yang kita harus luruskan. MK lah, angket lah, ini semuanya untuk membetulkan sistem demokrasi kita supaya negara itu nggak bisa dipakai seenak-enaknya. Kira-kira gitulah, Pak Henry. Ini ada pertanyaan dari wartawan, bukan nih? Ya, Oke, halo Bu Koni, saya Ilman, jurnalis IDN Times. halo. Bu, tadi kan membahas mengenai sorotan Komite HAM PBB. Nah, itu kan sekarang lagi tahap peringatan ya Bu ya. Nah, itu kira-kira bisa naik tahap penyelidikan itu seperti apa? Kemudian ini kan sorotannya itu ketika Presiden Jokowi beran untuk bisa jadi cawapres. Nah, kalau misalkan dijatuhi hukuman, apakah nanti eh, penetapan wapresnya Gibran ketika nanti udah dilantik itu bisa dibatalkan atau seperti apa? Terima kasih, Bu. Saya kira PBB nggak bisa lah kalau sampai mempengaruhi seperti itu. Tapi akibat dari bagaimana apa ya, bagaimana PBB melihat kita itu telah terjadi beberapa pelecehan, beberapa intimidasi, beberapa penahanan atau pemaksaan hukum kepada tokoh-tokoh oposisi, itu pasti menjadi catatan penting, menjadi teguran keras gitu. Apa tahapannya sampai mana dan kapannya kita nggak tahu karena sidang PBB itu kan juga panjang ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita akan disorot selama kamu menangani piagam, menandatangani piagam PBB, kamu harus respect itu. Nah, tapi sekali lagi kalau langsung kepada Gibrannya enggak. Cuman jangan salah, di sini pun ini akan punya dampak positif atau dampak semangat bagi tokoh guru besar, tokoh kampus, akademisi yang dilecehkan, yang merasa suaranya itu bukannya didengar malah dianggap bagian daripada partai lah atau bagian daripada siapapun. Jadi gini loh, bahasa sederhana saya gini, waktu Pak Harto itu dulu pemerintah, ya kan, seingat saya kan mengalami masa itu ya Pak Hendrik. Itu seingat saya, kalau udah kampus bicara, ITB UI udah, Pak Harto tuh pasti mikir, karena udah nggak main-main. Nah, sekarang ini kan aneh banget, begitu kampus bicara bukan cuma UI dan ITB, wah malah kayak ditentang gitu. Belum lagi beberapa guru besar juga ada menerima masalah-masalah dari mulai teror ataupun bukan teror langsung ataupun tidak langsung. Jadi ini khawatirnya saya, kapannya nggak tahu. Tapi kalau laporan ini kan gini loh, kalau saya lihat atau tempatkan saya sebagai akademisi, kalau saya nggak bisa minta perlindungan negara, sebagai akademisi saya bisa minta perlindungan UN kan? Iya dong. Pemikiran kita kan nggak bisa dibatasi. Namanya kita sekolah tinggi kan untuk memperbaiki bangsa gitu. Nah, itu pasti jadi akan menjadi berat lagi. Jadi tambahan poin tadi yang disampaikan oleh PBB, dan jangan salah ya, dari 2 Maret kemudian sekarang akhir bulan makin diperkuat oleh PBB rilis
Itu menurut saya adalah ada sebuah gerakan di sana yang sedang menyoroti sangat Indonesia. Terima kasih Bu Koni. Ini pertanyaan kedua dari wartawan. Ya, izin Bu Koni, saya Briza dari tribunnews.com. Saya ingin bertanya, saat ini kan pemilu 2024 Indonesia bisa kita bilang kontroversial ya. Dalam konteks geopolitik, apakah bisa terbaca atau adakah negara-negara yang memanfaatkan kondisi Indonesia di dalam negeri yang sedang tidak stabil ini? Kalau sampai sudah begininya, itu sangat mungkin lah ya. Kalau negara kita sudah dalam keadaan tadi kita lagi nggak baik-baik aja, bahasa sederhananya gitu aja, itu akan sangat rentan gitu, sangat rentan untuk masuk. Jangankan dari luar, bukan G2G ya. Kalau menurut saya, yang saya ngeri itu seperti kejadian di sini, seperti kejadian di Moskow. Di Moskow itu orang yang digerakkan itu kan ceritanya dia cuma jadi korban, cerita tanda kutip ya, korban tapi yang mengorbankan orang. Tapi sebenarnya dia tuh didorong oleh beberapa aspek dia merasa termiskinkan, aspek dia tidak bisa hidup benar, kemudian ada orang asing yang melihat oh orang ini gampang diatur. Karena jangan salah, setelah kasus Crocus City itu banyak laporan masuk kepada pemerintah Rusia. Ini nih ngerinya ya, semakin dunia semakin terbuka. Jadi ada orang yang tahu akses keluarganya, anaknya, apanya. Jadi dia dipaksa. Kamu mesti lakukan apa yang kami ingin kamu lakukan di sana. Karena kami tahu keluargamu, ibumu, anakmu, kalau nggak kamu ancam. Nah, bayangkan Indonesia yang saya bilang tadi, ketika terjadi isu-isu yang berat tadi ya, yang akan mendorong distrust sosial, kemudian akan membuat modal tidak mau masuk, membuat ekonomi kita nggak baik-baik saja, kemudian itu akan berimplikasi kepada politik sosial, ekonomi, dan lain-lain. Pasti ada orang-orang juga yang akan mudah dibakar, dan isunya bisa macam-macam. Buat aku, yang paling aku takutkan adalah isu agama sebenarnya. Kalau buat Indonesia ya, kasus Indonesia. Kalau di Rusia kan kasus perang, itu bisa dimanfaatkan orang. Tapi kalau siapapun orang itu atau negara itu. Tapi kalau Indonesia, isu agama, isu kemiskinan, itu menurut aku, atau isu ketidakadilan, itu akan membakar gitu, pasti. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Ini yang ketiga. Izin Bu Koni, saya Ilham dari Kompas.com. Saya ingin nanya, kalau ngelihat konstelasi politik kita sekarang ini kan sampai sekarang banyak sekali politik rangkul gitu. Pada akhirnya semuanya sudah diajak berteman gitu. Nah, ini sebenarnya Bu Koni ngelihat ini buat demokrasi kita gimana sih? Apakah negara tanpa oposisi ini bahaya kah atau gimana? Saya sebutnya nggak oposisi atau nggak oposisi ya, saya sebutnya lebih tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya tentang apa yang ditulis oleh dekan UGM. Jadi yang sebenarnya gini, negara normal itu ya kan, dia oke lah, kita udah punya secret garden of politik, orang-orang politik yang bergerak terus ya. Tapi jangan lupa, sebenarnya itu bisa tetap dikontrol kalau ada countervailing agency atau orang yang berfungsi sebagai check and balance. Dia mau oposisi atau bukan oposisi, tapi dia sifatnya check and balance. Contoh akademisi, contoh guru besar gitu kan, atau contoh tokoh seperti Pak Henry yang berani menyatakan hal-hal substantif gitu kan. Nah, itu bagaimana artinya negara apresiat terhadap masyarakat sipil yang aktif atau masyarakat sipil yang menunjukkan nasionalismenya dengan caranya Pak Henry, dengan caranya saya, dengan cara guru besar, dengan caranya kampus. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika pembagian kekuasaan itu akhirnya apa ya, tidak bukannya terjadi, tapi ada penguatan daya tawar. Nah, di penguatan daya tawar ini kan tinggal diukur. Dan rakyat kan nggak bisa diam itu, karena kan kedaulatan saya udah bilang berapa kali ya, kedaulatan itu tangan rakyat. Jadi mau sejauh apapun mainnya, remnya itu akan tadi media, rakyat yang bergerak, kekuatan pikiran, and so on and so forth. Nah, jangan lupa gini ya, banyak yang bilang gini kan Indonesia udah buktikan demokrasi. Jangan salah, Hitler juga demokrasi banget loh. Waktu di Nazi Jerman, Hitler tuh demokrasi banget. Dia tuh sangat demokrasi terpilihnya. Tapi apa yang terjadi pada Hitler? Dia memanipulasi, kemudian memperpanjang kekuasaan dan melahirkan absolutisme. Lihat aja Hitler, nggak usah jauh-jauh. Apakah gitu kan Jokowi dan keluarganya ya kan yang udah kita warning dari awal, ini tuh kan ujung, kalau saya kan kalau balik-balik tanya ini apa sih ujung masalahnya, cuman MK kok. Cuman Gibran, coba dari pertama Pak Prabowo nggak bawa Gibran, nggak rame begini kok. Aku udah capek ngomongnya juga dari mulai kapan. Tapi intinya adalah jangan sampai sekarang itu ceritanya demokrasi,
tetapi rakyat akan melihat terjadi manipulasi perpanjangan kekuasaan dengan cara langsung atau tidak langsung, dan yang tidak mau dan bukan cuma rakyat Indonesia nggak mau, dunia internasional sekarang nggak mau tentang apa namanya absolutisme, karena bukan itu tujuan kita. Aku tuh sedang baca buku tentang tantangan 2050 itu apa. Yang tanda paling kuncinya adalah gini, adalah dua pilihan. Kita mau jadi negara yang lebih demokrasi dari demokrasi hari ini, atau sama sekali nggak mau jadi demokrasi. Nah, kalau nggak mau jadi demokrasi, sekalian kita jadi kerajaan lagi aja. Kok pusing banget? Jangan jadi orang nggak raja tiba-tiba cuma karena dapat gelar naik kereta kencana jadi raja, nggak kayak gitu juga. Jadi kita tuh mesti tahu kita tuh mau bernegara mau jadi apa, nggak bisa main-main. Nah, yang paling penting juga adalah begini ya, kita tuh mesti punya kontrol terhadap, saya lagi baca buku juga tentang diktator playboy generic ya. Itu tuh bagaimana misalnya culture of fear itu kok ditanamkan. Ini jadi gini, kalau kita punya indikator, ada semua tuh culture of fear. Bagaimana ketakutan ditanamkan pada para kritikus, gitu kan? Saya nggak bilangnya oposisi sekali lagi ya. Kritikus, apakah persekusi ilegal? Ya, bagaimana kesalahan yang dicari-cari dibuat-buat gitu kan? Kemudian use of violence terhadap siapa? Bagaimana rakyat dipaksa diancam dengan penggunaan proksi, ormas lah gitu kan? Misalnya apa sih pernah terjadi Black Shirt fasis di Italia pakai begitu, Nazi Zungen Jerman juga seperti itu. Apakah kita akan meniru orang yang sudah melewati itu? Kemudian kontrol elit. Elit diberikan konsesi gini, ketika dia bersalah atau menyalahgunakan kekuasaan, ya kan, itu dibiarin. Kenapa? Karena si penguasa pengen mengendalikan itu dari dosanya. Nah, itu terjadi kan. Jadi orang udah salah nih, udah biarin aja dia salah. Pokoknya kalau dia nurut kita diem, kita okein. Tapi kalau dia nggak nurut kita pakai jadi senjata. Nah, kemudian propaganda. Apa itu propaganda? Berita satu arah. Sekarang perhatikan, saya ini mau cerita sama Pak Henry ya. Saya upload beberapa aspek misalnya di IG saya tentang pandangannya Refli Harun gitu. Itu tiba-tiba ada laporan ke IG aku ini diminta take down. Terlalu banyak orang minta take down. Siapa yang nyuruh itu take down? Berarti kan ada orang yang klik, pokoknya ucapan Refli Harun itu bahaya sehingga itu menjadi take down. Apa itu kalau namanya bukan propaganda? Jadi negara yang punya kontrol itu melakukan apapun informasi itu hanya satu arah gitu. Itu udah propaganda. Nah, kemudian paling kacau lagi adalah create enemy. Bagaimana tokoh intelektual, tokoh yang berani berbicara beda, ya kan? Itu dimatikan reputasi dan ruang hidupnya. Jadi kalaupun dia nggak dibunuh, reputasi dia dimatikan. Adalah apapun di karang-karang gitu kan, atau ruang hidupnya. Contoh profesor dari UGM itu dianggap bapak mempermalukan UGM, bapak berarti jadi kayaknya dibawa-bawa ruang hidup dia itu dengan dia berani bersuara. Yang terakhir adalah teror, itu yang mungkin akan dilakukan dalam bentuk apa kita nggak tahu, tapi itu yang kita tidak mau terjadi sebenarnya. Baik, terima kasih. Bu Koni, ada lagi teman-teman wartawan yang ingin bertanya? Mas Dewo mau nanya? Sudah, oke. Baik, Bu Koni, terima kasih banyak. Ini sengaja buka puasa saya kumpulkan teman-teman wartawan mendengarkan seorang Koni Rahakudini Bakri. Wah. Padahal harusnya mendengarkan seorang Henry Satrio karena ininya Merdeka. Terima kasih Merdeka, banyak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum.